يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jadi di zaman sekarang ini, Ibu minta rahmatillah subhanahu wa ta'ala, hidupkanlah dalam hati kita sifat qanaah. Intinya apa? Yang penting kita makan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man asbaha aminan fi sirbi. Siapa yang di pagi hari tentram di rumahnya. Ya. Mu'afan fi jasadi, badannya sehat. Walahu qutu yaumihi, kemudian dia makan, punya makan hari itu ada. Faka'na mahizat lahu dunya, seakan-akan telah didatangkan bagi dia seluruh nikmat dunia. Terus apa lagi mau dicari? Di rumah aman, tidak ada rasa takut apa-apa, sehat alhamdulillah, ya. Ya masih bisa jalan, masih bisa ibadah, masih bisa ke pasar, masih. Terus makanan hari itu ada, alhamdulillah, makan tempe kayak makan daging kayak alhamdulillah makan. Apa lagi mau dicari? Ya, sudah alhamdulillah. Itu kenikmatan yang dihilang dari sebagian orang, hilang dari sebagian orang. Percuma rumah mewah tapi tidak aman. Takut suaminya main perempuan lah, takut inilah, takut suaminya KDRT lah. Dia juga takut inilah, macam-macam. Gimana hidup? Tidak aman, tidak nyaman. Kalau orang bertakwa sama Allah, aman insyaAllah. Kemudian sehat alhamdulillah. Makan hari itu ada, terus apa lagi? Si kaya makan, kita juga makan. Dia kenyang, kita juga kenyang. Terkadang dia makannya sedikit-sedikit karena takut kolesterol, kita masih kekenyangan. Maksudnya, dia tidur kita juga, emang dia tidur kita nggak bisa tidur. Mungkin kita lebih tidur di luar daripada dia. Ya, benar. Kita mungkin lebih tidur di luar daripada dia. Dia dengan bednya atau tempat tidurnya yang mahal, mungkin puluhan, mungkin ratusan juta. Ini mungkin dengan tikar sudah tidur ngorok. Ya. Maksud saya, sampai Allah sebutkan ada orang yang diadab dengan hartanya. Fala yu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu yu'adzibuhum biha fil hayatid dunya wa tazakha anfusuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik, kata Allah, wahai Muhammad, jangan kau terpedaya, jangan kau membuat kau kagum tentang anak-anak dan harta-harta mereka. Sungguhnya kami ingin mengadab mereka dengan harta mereka di dunia. Bagaimana bentuk azab harta banyak? Kok bisa orang punya harta banyak teradab di dunia? Bisa. Buktinya dia pikirannya terus cari harta, enggak pernah berhenti. Pusing, mikir terus, hidupnya terus bagaimana tingkatkan perusahaannya, tambah lagi. Belum masalah kompleks, masalah perusahaan, persaingan dan seterusnya. Sehingga waktu dia untuk ketemu istrinya jarang, waktu ketemu anak-anak jarang. Tersengsara, sengsara atau tidak? Sengsara. Yang dia cari duit untuk rasakan kenikmatan, justru kenikmatan dia korbankan untuk cari duit, tidak berhenti-berhenti. Ada orang seperti itu, ada. Berpacu, enggak ada berhenti. Tidurnya kurang. Kalau sudah tempat tidur, enggak tidur. Banyak pikiran. Banyak proyek. Waduh, sudah proyek banyak. Pikirin, oh untung banyak sekali dulu. Enggak tidur juga, kebanyakan untung. Maksud saya, beda dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Dia miskin, dia kaya, dia bahagia. Tapi maksud saya ingin jelaskan, ada orang diadab dengan harta yang banyak. Yang kita lihat seakan-akan dia di puncak kebahagiaan, ternyata dia tidak bahagia. Justru Allah adab dia dengan harta yang dia miliki. Maksud saya ibu-ibu rahmatillah subhanahu wa ta'ala, harta kita berusaha, tapi yang menentukan rezeki kita Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang Allah kasih banyak, kadang Allah kasih sedikit, Allah kasih pas-pasan. Tapi ridholah dengan apa yang Allah berikan pada kita. Kita bahagia. Ya. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Idza ma kunta dza qalbin qana'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau kau memiliki hati yang qanaah, kau dan raja dunia sama. Sama-sama ingin bahagia. Raja punya kekuasaan yang banyak, mungkin punya selir yang banyak, mungkin punya ini yang banyak. Dia belum tahu qanaah. Tapi kalau kau sudah qanaah sebelum dia, kau lebih bahagia. Maka maksud saya, kebahagiaan itu kita mengkondisikan hati kita. Ya, memang benar harta bisa bikin bahagia, tapi itu kan bukan di tangan kita. Kita hanya berusaha apa yang Allah berikan pada kita, irda bima qasamahullahu lak. Takun agnan nas, ridholah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang paling bahagia, yang paling kaya, ya.
Maka ini perlu diperhatikan, jangan banyak nuntut suami, nanti masuk neraka ya. Tadi Rasulullah sudah bilang, di antara sebab perempuan masuk neraka apa? Wa tukthirna syakah, suka mengeluh. Diberikan ini masih mengeluh. Tidak pernah berhenti, kasihan suaminya stres ya. Menyiksa dirinya dan menyiksa suaminya. Gimana enggak bikin masuk neraka ya? Harusnya suaminya pulang dengan tenteram, melepaskan kepenatan di kantor, pulang ke istri dapat kepenatan baru. Lepas dari kucing ketemu singa di rumah. Jangan seperti itu ya. Kemudian di antara faedah yang disebut oleh para ulama tentang kisah ini, kenapa Ibrahim alaihissalam tidak suka dengan istri pertamanya? Karena istri pertamanya mengumbar aib keluarga. Suami begini, ekonomi begini. Subhanallah, wanita yang solehah menutup aib keluarga. Dan apa fungsi atabatul bab? Atabatul bab menjaga pintu untuk mudah dipijak. Kalau mungkin ada hewan tidak masuk atau mungkin air enggak masuk, dia fungsinya menjaga isi rumah di antaranya. Maka pijakan pintu yang tidak ada faedahnya ganti aja dengan yang lain. Kata Ibrahim, ganti dengan yang lain alaihissalam. Makanya wanita itu jangan ember mulutnya ya. Suaminya pun jangan cerita sama orang. Kalau dia pun cerita khusus kepada orang khusus dalam rangka menjadi solusi. Bukan mengumbar-ngumbar keburukan suaminya di medsos, kemudian di status. Jangan ya. Jangan seperti itu ya. Bahkan kalau sudah cerai pun jangan. Apalagi masih belum dicerai. Kalaupun kita cerai dengan pasangan kita, bukan saatnya kita kemudian nyebut-nyebut keburukan pasangan kita. Sudah yang berlalu-berlalu. Allah mungkin tidak mengizinkan kita cari pasangan yang lain. Ini masih suami istri, jelek-jelekin suami. Ketemu orang, suami saya begini. Suami saya pelit lah, suami saya miskin lah, suami saya inilah. Akhirnya suaminya balas dendam, ya istri saya begini. Hanya perang-perangan di medsos. Oleh karenanya, istri yang baik adalah yang menutup aib-aib suaminya. Kita bahagia, kita tentram kalau punya istri yang begitu. Karena kita ini siapapun kita pasti punya kekurangan. Dan yang tahu kekurangan kita, istri kita yang paling tahu. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu, istri kita yang lebih tahu. Sampai Allah menyebutkan istri sebagai libas, pakaian, dan sangat dekat dengan kita. Kalau kita tahu istri kita tidak ember mulutnya, kita merasa nyaman. Ya, tapi kalau istri kita ember, waduh, repot. Bukan cuma gayung, ember. Malah ngomong mulutnya nggak bisa. Sudah dikasih permen masih ngomong terus. Oleh karenanya dari sisilah Ibrahim alaihissalam tidak suka dengan wanita seperti, tidak pantas menjadi istri seorang nabi. Ismail akan meneruskan dakwah, punya istri seperti ini nggak bisa. Suruh cerai ya. Akhirnya diceraikan dan akhirnya menikah dengan wanita yang solehah. Dan wanita solehah adalah sebaik-baik kenikmatan di dunia. Dunia mata wa khairu mata dunia al-mar'atu salihah. Dunia adalah kesenangan, sebaik-baik kesenangan adalah istri yang salihah. Kemudian kata Rasulullah SAW hadis yang lain, liyattakhidh ahadukum qalban syakiran. Kemudian di antaranya wa zaujatan salihatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaknya salah seorang dari kalian memiliki hati yang pandai bersyukur, wa lisanan dzakiran, lisan yang suka berzikir, wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah. Carilah istri yang memudahkannya untuk urusan akhirat. Yang motivasi dia untuk urusan akhirat. Yang motivasi orientasi selalu akhirat. Ibu seperti itulah. Orientasi apa? Akhirat. Kita akan meninggalkan dunia ini menuju alam yang baru. Yang itu alam abadi selama-lamanya. Apa yang kita kumpulkan selama ini? Rumah yang mewah, mobil yang mewah, tas-tas bahlul yang mahal dibeli. Itu semua akan kita buang semua. Terus kurang kerjaan ya. Kan kita tinggalkan, kita menuju kepada alam baru. Nah kalau nanti kita dunia, kita lupa, nggak ada waktu untuk apa? Akhirat tahu-tahu meninggal. Sebagian orang kalau ketemu suaminya, pembahasannya selalu dunia. Mau jalan-jalan kemana? Mau beli apa? Kapan ganti mobil baru? Omongannya dunia terus. Omong-omong di dunia terus. Jangan ngomong tentang akhirat. Nanti kapan kita ngaji, gimana hafalannya, gimana sholat. Kemarin tadi malam kok nggak sholat malam? Kamu sudah baca Quran belum? Tidak ada pembahasan itu. Pembahasannya mau jalan-jalan kemana, mau beli apa, makan restoran di mana. Sudah tahu suaminya gemuk, masih ajak ke restoran lagi. Istrinya udah gembrot, masih ke restoran lagi. Maksudnya dunia. Sudah sampai dapat dunia, foto, masukkan status, pamer-pameran dunia. Itulah dia terjebak dalam kesengsaraan.
Tahu-tahu meninggal, selesai. Selesai, semuanya tidak dibawa. Ketemu Allah, tidak ada aset sama sekali di akhirat. Orientasi dunia melulu. Ada sedikit kekurangan, mengeluh, dan mengeluh. Saya tidak ingin ibu-ibu seperti itu. Udah ngaji terus tapi ngomel terus. Udah ngaji terus, ngeluh terus. Apa faedah ikut pengajian? Jadilah seperti istri Ismail alaihissalam yang ridha dengan kesulitan yang dialami oleh apa? Suaminya. Karena mereka ini kehidupan cuma sementara. Ya Allah, kalau kasih harta, alhamdulillah. Kita berusaha dekat dengan Allah dengan harta tersebut. Tapi kalau Allah tahan harta, alhamdulillah masih banyak kebahagiaan yang bisa kita rasakan. Jangan lihat apa yang Allah berikan pada dia, kau tidak tahu apa yang Allah telah ambil darinya. Taib.